Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menyampaikan kembali materi terkait dengan perlindungan selama pada pertemuan pertama. Video ini ditunjukkan bagi siswa-siswi yang kebetulan hari ini belum bisa bergabung mengikuti Zoom. Jadi silakan disimak dengan benar, dengan betul, dan dengan bersungguh-sungguh untuk materi yang Bapak sampaikan terkait dengan teks ulasan. Bapak yakin kalian sudah mendapatkan e-modulnya ya. Nanti silakan untuk e-modul tersebut dibuka dan dibaca kembali ya. Baik, untuk ruang lingkup materi atau materi yang nanti akan kalian dapatkan, yang pertama dari peta konsep ini kalian akan belajar tentang teks ulasan, di mana ada pengertian teks ulasan, kemudian tujuan teks ulasan juga nanti kalian harus paham apa saja, kemudian struktur teks ulasan, dan yang terakhir kalian akan belajar terkait dengan kaidah kebahasaan teks ulasan. Bapak sedikit mengulas lagi terkait dengan teks ulasan pada pembelajaran yang sebelumnya, di mana kegiatan pembelajaran 1 di dalam modul tersebut, tujuan pembelajarannya di mana diharapkan anak-anakku semua bisa yang pertama untuk mengidentifikasi informasi pada teks ulasan, kemudian yang kedua menceritakan kembali isi teks ulasan, dan masalah-masalah yang nanti kalian harus pecahkan. Yang pertama, kalian ini harus bisa memahami terlebih dahulu hakikat teks ulasan dari segi pengertian dan tujuannya. Kemudian mengidentifikasi serta menentukan informasi yang ada pada teks ulasan. Kemudian menuliskan informasinya, kemudian menceritakan ulang kembali gitu ya. Dan yang untuk yang paling unik di sini gitu ya, tugas yang kalian harus bisa berkreasi yaitu menuliskan informasi pada teks ulasan tersebut menggunakan teknik ulasan Fishbone ya. Nanti Bapak akan sampaikan terkait dengan materi teks ulasan Fishbone-nya seperti apa. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengertian, di mana pertemuan minggu kemarin pun terutama untuk kelas 8B sudah Bapak sampaikan bahwa ulasan itu merupakan sebuah teks yang membahas tentang suatu karya, baik itu buku, film, lukisan, lagu, dan sejenisnya. Ketika kalian sedang memberikan tanggapan atau sedang memberikan ulasan, itu kalian sedang mengemukakan sebuah tafsiran. Tafsirannya apa saja, Pak? Tafsiran yang kalian sampaikan yaitu berupa argumen-argumen yang tentunya disertai juga dengan fakta. Kalau kita kaitkan atau tarik secara objek yang biasa diulas, yang tadi Bapak sudah sampaikan juga, objek yang bisa diulas atau bisa kita berikan tanggapan itu ada film, ada drama, ada lagu, buku ilmiah, lukisan, dan karya lainnya. Di sini ada video, nanti kalian coba putar saja videonya, Bapak pun sudah mengirimkan juga ya di dalam modul tersebut. Kalau untuk formatnya PDF itu memang belum bisa untuk memutar video secara langsung, tapi kalian tinggal klik saja link yang Bapak sudah sertakan, seperti itu ya. Kemudian tujuan teks ulasan. Adanya teks ulasan ini tentu yang pertama, kita bisa untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kelayakan suatu karya. Berarti ciri-cirinya di dalamnya ada sebuah informasi yang disampaikan. Kemudian kita pun bisa memberikan sebuah informasi yang komprehensif ya, lebih menyeluruh lagi terhadap karya tersebut. Setelah kita mendapatkan informasinya, tentu adanya tujuan teks ulasan juga bisa memberitahukan kita, bisa meyakinkan kita bahwa kita bisa membandingkan nih antara dua karya yang memiliki kesamaan. Kita bisa cari kelebihan dan kekurangannya seperti apa dari setiap karya yang ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian terkait tujuan kurang lebihnya sama ya seperti itu ya, memfasilitasi juga di sini untuk pemahaman pembaca tentang hubungan suatu karya dengan karya yang mirip tadi sudah Bapak sampaikan, dan memberikan informasi kepada pembaca apakah suatu karya yang sudah dibaca atau memiliki pemilikan tersebut apakah memiliki kesenangan atau tidak gitu ya, seperti itu. Itu untuk tujuan teks ulasan ya, seperti itu. Kemudian untuk contoh teks ulasannya sendiri di sini Bapak sudah melengkapi di dalam modul tersebut beberapa contoh teks ulasan. Ini contoh ulasan untuk
film Laskar Pelangi, silahkan nanti dibaca kembali di dalam di modul yang sudah dibagikan. Yang berikutnya ada contoh ulasan novel Dilan juga di sini ya, ada Dilan. Yang penulisnya itu Ayah Pidi Baik, yang kebetulan dia orang Bandung juga, seperti itu ya anak-anak semua. Nanti kalian baca juga di dalam di modul yang Bapak bagikan. Di sini pun ada contoh ulasan untuk puisi ya, sama di oh iya Bapak sedikit selewatkan. Nanti di sini kan untuk contohnya ya ada identitas buku. Kalau untuk novel Dilan di sini dituliskan identitas bukunya dengan lengkap juga ya. Identitas buku ada judul, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, kota terbitnya di mana, misalkan ya tahun terbitnya kapan gitu ya, jumlah halamannya berapa. Jadi untuk pembahasan terkait dengan ulasan dari setiap karyanya tentu memiliki karakteristiknya masing-masing dan tidak bisa disamakan. Yang tadi ketika kita mengulas buku, kita mengulaskan judul, identitas penulisnya siapa, kemudian penerbitnya siapa. Kalau misalkan puisi, nanti disesuaikan. Tentu kalau untuk puisi yang dibahas di sini yaitu sekait dengan temanya apa gitu ya, makna keseluruhan puisinya tentang apa, amanatnya apa, simpulannya seperti apa itu. Jadi tiap karya memiliki karakternya masing-masing yang tentu tidak bisa disamakan seperti itu. Kemudian contoh berikutnya ada contoh ulasan lagu gitu ya. Ini lagu dia, penyanyinya Anji ya. Bapak yakin kalian ya tidak asing lagi ya mendengar lagu Anji gitu ya, terutama lagu dia gitu ya. Di sini ada Bapak cantumkan contoh ulasannya. Kemudian ketika tadi sudah dipaparkan terkait dengan materinya, kalian nanti mulai untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu pengorganisasian untuk belajar, di mana kita akan melaksanakan atau mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya. Dari mana Pak contohnya? Contohnya dari teks ulasan yang sudah Bapak sediakan tersebut. Contoh dari keempat contoh tersebut nanti dipilih salah satu contoh teks ulasannya, kemudian diidentifikasi dan ditulis informasi apa saja yang ditemukan dari contoh teks ulasan tersebut. Kemudian yang terakhir menuliskan informasi yang didapatkan menggunakan teknik ulasan fishbone atau tulang ikan, dibuat semenarik mungkin. Untuk bisa membuat ulasan dengan teknik fishbone, maka kalian harus memahami dulu nih materi tentang teknik ulasan fishbone. Bapak di dalam e-modul tersebut juga sudah mencantumkan ya materi ini ada, nanti mohon untuk dibaca dan diteliti lagi. Teknik ulasan fishbone, apa sih teknik ulasan fishbone itu? Di mana teknik tersebut merupakan salah satu teknik untuk melakukan ulasan atau menuangkan pemahaman terhadap bacaan yang dilihat dari segi pertanyaan adik Simba atau 5W plus 1H, di mana yang menjadi indikator informasinya itu dari 5W plus 1H atau adik Simba tersebut. Apa saja sih Pak? Misalkan yang pertama yaitu ada apa. Misalkan dalam novel Dilan, apa sih yang dibahas dalam novel tersebut? Misalkan novel tersebut menceritakan tentang perjalanan kisah cintanya Dilan, gitu ya. Seperti itu. Gimana sih kejadiannya? Kalau novel Dilan ya tentu latarnya itu mengambil tempat di Bandung, seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih ceritanya? Nanti kalian ceritakan. Serta mengapa ya, di situ ada mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, misalkan dalam novel Dilan kalian jelaskan juga di situ ada sudah dijelaskan di dalam ulasan tersebut. Kemudian kapan kejadian tersebut, misalkan kalau Dilan kan tadi novel Dilan ya, kapan kejadian tersebut terjadi atau penulisannya itu kapan. Kalau di dalam novel Dilan tersebut Bapak cantumkan itu yang judul yang Dilan yang pertama 1990 itu waktunya, dan yang terakhir tentang hikmah gitu ya, atau makna pesan yang terkandung di dalam identitas buku tersebut ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi kita tuliskan dalam teknik Fishbone ini yang pertama di dalam bagian ekor, ini bagian ekor. Bagian ekor itu ditulis judul buku, penulisnya siapa, dan juga penerbit. Itu kalau buku. Kalau untuk lagu kan itu ada label yang mempublikasikan lagunya, nanti disesuaikan saja ya. Tentu tidak akan sama semua setiap karyanya. Kemudian di bagian badannya ada apa saja sih? Ada bagian apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nanti dibuat ke dalam
kotak-kotak seperti ini, tapi Bapak kembalikan lagi ke kalian, itu kreativitas kalian mau dibuat seperti apa ya. Kemudian di bagian kepala baru dituliskan hikmah atau pesan moral yang didapatkan atau pesan yang bisa diambil bagi pembaca itu apa. Nanti kalian tuliskan di bagian kepala seperti itu ya, menggunakan teknik ulasan fishbone. Kurang lebihnya nanti silahkan japri Bapak atau tanyakan di grup hal-hal yang belum kalian pahami. Kemudian nah ini baru masuk ke contoh ulasan dengan teknik fishbone ya, dibuat dalam kertas, boleh dalam buku gambar atau kertas HPS, mau diwarnai, mau digambar boleh, atau mau menggunakan kertas warna juga ditempel-tempel boleh, dibuat semenarik mungkin ya anak-anak seperti itu. Itu dalam tahap berikutnya. Mulai mencari serta menentukan informasi pada teks ulasan. Dari ulasan yang sudah disediakan ada 4 tadi, silahkan pilih, kemudian dituliskan dengan teknik ulasan fishbone. Nah, baru di sini ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Untuk menyajikan hasil karyanya kalian dibuat video ya, dibuat video. Misalkan Bapak ini ulasan fishbone-nya ya, misalkan Bapak di sini ulasan fishbone-nya. Nanti kalian dijelaskan karya yang sedang saya ulas yaitu judulnya apa gitu ya. Di bagian ekor terdapat penulisnya siapa, judul dulu ya, judulnya siapa, penulisnya siapa, kemudian penerbitnya siapa kalau kalian mengambil buku atau novel Dilan yang akan diulas. Kemudian kalau lagu, sama judul lagunya apa sih, kalau puisi sama judul puisinya apa, nanti di bagian isinya diceritakan juga seperti itu ya. Kemudian untuk ini Bapak sedikit mainkan untuk videonya ya, supaya bisa lihat juga ya. Bentar ya. Hai teman-teman, salam literasi. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan nama saya Karinisa Raja Husna dari kelas 9C. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat olahraga pingpong? Kemudian, kurang lebihnya seperti itu ya. Bapak sudah mencantumkan juga itu ya. Ini untuk contohnya, jadi ditampilkan juga ya. Sesuai namanya, diagram ini berbentuk kelanjutan. Pada bagian ekornya terdapat identitas buku seperti judul, penulis, dan penerbit. Kemudian pada bagian badannya terdapat jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pada bagian kepala ikannya terdapat hikmah dari cerita yang saya baca. Ya, jadi seperti itu ya kurang lebihnya ya. Jadi dijelaskan. Kalau itu kan hanya ditunjukkan saja ya. Kalau nanti kalian membuatnya sambil ditunjukkan judulnya apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, kemudian apa sih yang dibahas di dalam karya tersebut, nanti kalian paparkan. Untuk durasi videonya minimal 1 menit dan maksimal 2 menit ya, seperti itu ya, supaya kalian itu lebih singkat juga memaparkan materinya. Jadi materinya disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas ya, seperti itu anak-anak. Mungkin itu ya kurang lebih. Jadi pada tahap ini mulai melakukan presentasi ya, tapi ya presentasinya hanya dilakukan secara mandiri. Nanti akan Bapak apresiasi ya, akan berikan apresiasi berupa penghargaan untuk karya yang bagus dan ulasan yang keren gitu ya, seperti itu ya. Jadi mohon kepada anak-anak, tugas pada pembelajaran pertama ini selain tadi untuk memahami terkait dengan pengertian teks ulasan dan juga tujuannya, kalian pun harus membuat ulasan dengan menggunakan teknik fishbone dari contoh teks ulasan yang sudah Bapak sediakan. Kurang lebih ada 4 contoh teks ulasan. Nanti dipilih salah satu, dibuat dengan teknik fishbone, kemudian dibuatkan video ya. Nanti Bapak akan buatkan Google Classroom yang di dalamnya kalian harus mengirimkan hasil ulasannya dengan teknik fishbone yang sudah kalian buat, nanti difoto, kemudian dikirimkan di dalam GCR, dan juga kalian buat videonya durasinya 1-2 menit, minimal 1 menit, nanti dikirimkan juga di dalam Google Classroom-nya ya. Seperti itu ya anak-anak semua, bisa dipahami. Mungkin sekilas saja
penyampaian materi dari Bapak. Kurang lebihnya kalian bisa belajar lagi dari modul yang sudah Bapak buat dan Bapak sudah kirimkan juga ya di beberapa kelas, bahkan semua sudah mendapatkan e-modul yang Bapak buat juga. Jadi mohon dipelajari semaksimal mungkin. Bapak juga nanti akan mengirimkan juga link untuk mengunduh aplikasi e-modul teks ulasan ini. Jadi kalian bisa sambil melihat juga video ulasannya ya, seperti itu ya. Jadi Bapak cukupkan, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan, bisa di kolom komentar YouTube Bapak atau nanti di Google Classroom atau disampaikan ke Pak Yadi pertanyaannya. Nanti akan Bapak jawab juga, bantu jawab ya. Dan nanti pun bisa japri juga langsung ke Bapak ya. Kalau tidak punya nomor Bapak, boleh ke Pak Yadi terlebih dahulu ya. Mungkin seperti itu anak-anak semua. Terima kasih banyak. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih.